Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film fiksi ilmiah Korea, berjudul Project Wolf Hunting. Jadi duduklah, dan nikmati ceritanya. Film dimulai pada tahun 2016, ketika 47 penjahat Korea Selatan yang melarikan diri ke Filipina, akhirnya ditangkap dan dibawa kembali ke Korea dengan pesawat. Namun saat para penjahat itu tiba di bandara, sebuah kejadian mengerikan terjadi ketika seorang pria yang merupakan anggota keluarga korban, nekat melakukan bom bunuh diri untuk membalas dendam kepada penjahat. Dalam kejadian ini puluhan orang tewas termasuk pria yang melakukan bom bunuh diri tersebut. Adegan kemudian beralih ke tahun 2022, ketika polisi berhasil menangkap 20 penjahat dari Korea Selatan yang melarikan diri ke Filipina. Tak ingin kejadian tahun 2016 terulang kembali, pemerintah memutuskan untuk memindahkan para koruptor menggunakan kapal kargo yang akan berangkat dari Manila menuju Busan. Berbeda dengan tahun 2016, para penjahat yang akan dipulangkan kali ini adalah yang paling berbahaya dan terkenal. Pemerintah memerintahkan mereka untuk dikawal semaksimal mungkin, dan menugaskan polisi elit yang sangat terlatih dan berpengalaman menangani penjahat kelas kakap. Salah satu dari penjahat berbahaya itu adalah Park Jong-do, yang terbukti memperkosa 30 wanita dan membunuh mereka secara brutal, namun karena kasusnya itu dia malah bangga dan mengejek kepala polisi, Lee Seok-woo, bahkan meludahinya. Tentu saja Seok-woo kesal. Jadi dia menghajarnya sampai babak belur untuk memperingatkan penjahat yang lain. Inilah yang terjadi jika bersikap tak sopan. Sementara itu di markas besar kepolisian Seoul, sebuah tim komando yang dipimpin oleh pria bernama Dae Wong, terlihat mengawasi dan memberikan arahan ke Seok-woo dan timnya yang akan mengawal para penjahat saat berada di laut. Para penjahat ditempatkan di sel tahanan, di mana dua tawanan berbagi sel yang sama dan setiap sel akan dijaga oleh polisi. Segera setelah itu Seok-woo memberitahu beberapa aturan yang harus dipatuhi narapidana selama perjalanan, tetapi sebagian besar napi protes dan tak setuju, bahkan mereka tampak sengaja membuat Seok-woo dan timnya kesal. Namun ada seorang tahanan pria bernama Lee Doyle, yang tampaknya tak peduli dengan aturan itu. Dia terlihat tenang dan tak berisik seperti tahanan yang lain yang membuatnya tampak misterius. Selain narapidana pria, Seok-woo dan timnya juga menjaga beberapa narapidana perempuan dalam misi tersebut. Salah satunya adalah wanita bernama Choi Myung-ju, dan dia akan diawasi oleh polisi wanita bernama Lee Da-yeon. Di sisi lain, seorang dokter bernama Kyung-ho ditugaskan dalam misi untuk mengantisipasi kejadian yang memerlukan bantuan medis. Dia juga dibantu oleh seorang perawat bernama Eung Ji, yang tampaknya tak suka bertugas di kapal. Namun Eung Ji sama sekali tak menyadari bahwa Kyung Ho menyembunyikan sesuatu darinya. Dia rupanya membawa beberapa peralatan medis dan obat-obatan yang tak biasa dibawa oleh dokter pada umumnya. Selain petugas medis berpengalaman, Seok-woo dan timnya juga didukung oleh beberapa juru masak, yang akan bertugas menyiapkan makanan bagi semua orang di kapal. Sementara yang lain sedang sibuk dengan makanannya, Kyung Ho diam-diam menyelinap ke ruang mesin kapal membawa beberapa peralatan medis dan obat-obatan. Dia ternyata ditugaskan untuk menyuntikkan narkoba ke penjahat paling berbahaya di kapal, yang dijuluki Alpha, agar dia tetap tertidur selama perjalanan kembali ke Korea. Namun Seok-woo dan timnya tak mengetahui keberadaan Alpha di kapal tersebut, karena dia adalah tahanan khusus yang diam-diam ditempatkan di kapal oleh Dae Wong. Di saat yang sama, Dae Wong terlihat sedang memeriksa dokumen rahasia mengenai Alpha, yang ternyata adalah seorang tahanan militer. Dia tampaknya memiliki tujuan tertentu dan bermaksud untuk merahasiakannya dari Seok-woo dan timnya. Pada malam itu, Jong-do diam-diam mengeluarkan kabel yang disembunyikan di bawah lidahnya. Dia lalu membuka borgol di tangannya menggunakan kawat. Setelah berhasil membebaskan dirinya, dia memberikan kawat itu ke seorang tahanan yang berbagi sel dengannya, agar pria itu juga bisa bebas. Di waktu yang sama, juru masak yang bertugas di kapal terlihat merencanakan sesuatu, yang ternyata mereka bawahan Jong-do yang menyamar menjadi juru masak.
setelah mereka membunuh juru masak yang asli dan mengambil identitasnya. Sesuai rencana, Jong-do dan anak buahnya memulai aksi mereka pada tengah malam. Mereka menangkap polisi yang berjaga dan tak ragu untuk membunuh mereka secara brutal, lalu memasukkan mayat mereka ke lemari es. Setelah itu mereka masuk ke ruang kontrol dan membunuh para kru. Mereka juga memutuskan jaringan komunikasi, sehingga polisi tak dapat menghubungi Daewon dan tim untuk meminta bantuan. Jong-do lalu mulai membunuh semua polisi yang ditemui. Sebaliknya, dia membebaskan para tahanan dan mengajak mereka untuk membantai para polisi. Tak lama kemudian, Seok-woo yang mengetahui pembajakan kapal, bergegas mengumpulkan seluruh anak buahnya termasuk Daeyeon untuk melawan para penjahat. Saat mereka memasuki ruang kontrol kapal, mereka dikejutkan oleh serangan dari bawahan Jong-do yang membunuh anggota kru yang tersisa. Mereka lalu terlibat baku tembak sengit, hingga akhirnya Seok-woo dan Daeyeon berhasil mengalahkan dua bawahan Jong-do itu. Daeyeon lalu menemui kru yang masih hidup dan menanyakan, apa ada alat komunikasi yang bisa mereka gunakan saat dalam keadaan darurat. Kru itu menjawab jika mereka bisa memakai telepon satelit yang ada di ruang mesin. Sementara itu, Jong-do yang telah membebaskan semua tahanan lalu memimpin mereka untuk melakukan penyerangan. Di sisi lain, Kyung-ho yang mendengar suara tembakan, memutuskan untuk mengurung diri di ruang medis bersama Eun-ji, karena mereka tak ingin terlibat dengan kekacauan yang terjadi. Sementara itu, Jong-do masuk ke ruang mesin dan membunuh para kru. Lalu seorang kriminal bernama Kun Bae bertugas memindahkan para mayat ke dalam lemari es. Namun tanpa sepengetahuan mereka, pipa pembuangan di dalam ruangan mengalami kebocoran, sehingga darah korban mengalir melalui pipa yang menuju ruang mesin dan tanpa sengaja menetes ke wajah Alpa. Tanpa diduga, Alpa yang seharusnya tertidur karena pengaruh obat-obatan tiba-tiba terbangun, dan mencoba melepaskan diri dari kurungannya. Pada saat yang sama, Seok-woo dan timnya tiba di sel tahanan penjahat, dan terkejut melihat anggotanya telah dibantai oleh para napi. Mereka lalu segera ke ruang mesin untuk mencegah Jong-do menghancurkan telepon satelit. Sementara itu, Jong-do akhirnya tiba di ruang mesin dan berhasil menghancurkan telepon satelit, kemudian membunuh para kru. Ketika dia hampir membunuh semua kru, Seok-woo dan timnya tiba-tiba datang ke sana, dan mereka terlibat perkelahian sengit. Tak lama kemudian, Alpa yang berhasil terbangun tiba-tiba datang dan mengejutkan mereka, lalu dia membunuh salah satu penjahat dengan brutal. Meskipun dia tak bisa melihat secara kasat mata karena matanya dijahit, namun Alpa dapat mengetahui di mana lawannya berada, karena penglihatannya dapat mendeteksi panas tubuh orang lain, dan dia memiliki indera penciuman yang tajam. Dia juga sangat tangguh dan memiliki kecepatan lebih dari manusia biasa, sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya hanya dengan satu pukulan. Melihat Alpa secara brutal membunuh siapapun di depannya, Jong-do memilih untuk kabur dari tempat itu, dan menembaki semua orang di ruang mesin tanpa pandang bulu. Namun, Alpa tak membiarkannya. Dia dengan cepat mengejar mereka, membunuh dua bawahannya, dan berhadapan dengan Jong-do. Meskipun Jong-do penjahat berbahaya, namun dia tak bisa melawan Alpa, dan akhirnya dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Sementara itu, Do-il, Seok-woo, Daeyeon, dan seorang tahanan bernama Suchul, adalah orang-orang yang masih selamat. Mereka mencoba melarikan diri dari tempat itu menghindari Alpa, dan tak lama kemudian, Do-il terlibat perkelahian sebentar dengan Alpa, untuk mengalihkan perhatiannya dari Seok-woo dan yang lainnya yang sedang melarikan diri. Pada akhirnya mereka berhasil kabur dari ruang mesin, setelah melewati pintu baja otomatis yang tertutup tepat sebelum Alpa mencapai mereka. Di pusat komando, Daewon menggunakan satelit untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kapal kargo setelah mereka kehilangan kontak dengan Seok-woo. Daewon kaget melihat pembantaian di kapal, dan melihat para tahanan melarikan diri dari sel mereka. Di saat yang sama, dia mendapat telepon dari seorang pria yang dijuluki Number One. Dia tampaknya sudah tahu pembantaian di kapal kargo, dan memerintahkan Daewon untuk membereskan kekacauan itu. Kembali ke kapal, dua awak kapal yang selamat dari pembantaian mencoba melarikan diri menggunakan sekoci, tapi Alpa dengan cepat menangkap mereka dan membunuh mereka berdua dengan brutal.
Eng Ji yang berada di ruang medis secara tak sengaja melihat pembunuhan itu, hingga tiba-tiba Alpa muncul, memecahkan jendela dan membunuhnya hanya dengan satu tangan. Kyung Ho bergegas kabur setelah melihat itu, dan akhirnya dia bertemu dengan Seokwo dan yang lainnya. Seokwo lalu memaksa Kyung Ho untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kyung Ho akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah dibayar untuk menyuntikkan Alpa obat-obatan agar dia tertidur selama di perjalanan. Namun dia tak tahu kenapa Alpa tiba-tiba terbangun dan mulai melakukan pembantaian. Mendengar itu, Seokwo lalu memerintahkan Daeyeon dan yang lainnya untuk pergi ke tempat aman sambil mencari orang-orang yang mungkin masih selamat dari pembantaian. Di ruangan lain, Kun Bae dan Myongju akhirnya berkumpul dengan tahanan yang lain setelah mengalahkan polisi penjaga. Namun tak lama kemudian, Alpa tiba-tiba muncul dan menyerang mereka tanpa pandang bulu. Mereka yang selamat dari serangan itu, bergegas kabur dengan menggunakan lift, tapi Alpa dengan mudah mengejar mereka dengan memasuki lift dari atas, dan segera menembaki mereka. Seokwo yang kebetulan berada tak jauh, mendengar itu dan dia bergegas menyelamatkan Myongju dan membawanya keluar dari lift. Sementara Kun Bae harus kehilangan nyawanya setelah lift itu terjun bebas ke lantai dasar dengan kecepatan tinggi. Seokwo berpikir bahwa Alpa mungkin sudah mati sama seperti Kun Bae, tapi ternyata Alpa masih hidup dan mulai memanjat dinding untuk menjangkau tempat Seokwo. Setelah melihat itu, Seokwo bergegas membawa Myongju pergi dan menyembunyikannya di lemari es. Sementara dia akan melawan Alpa, dia mencoba melawan Alpa meskipun dia tahu dia tak bisa mengalahkannya. Namun setidaknya Seokwo berhasil melukai lengan kanan Alpa dan memotongnya. Walau pada akhirnya dia dibunuh secara brutal oleh Alpa. Saat ini, Daewon terlihat menuju ke kapal dengan sekelompok pasukan elit yang merupakan anggota organisasi rahasia. Mereka kemudian menyuntikkan serum ke tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan guna menghadapi Alpa. Sesampainya di kapal kargo, Daewon bertemu Myongju yang meminta bantuannya, tetapi Daewon membunuhnya karena dia datang ke sana hanya untuk menangkap Alpa. Bahkan dalam kejadian ini Daeyeon juga ditembak mati oleh Daewon. Do-il yang disisakan hidup, ternyata adalah salah satu subjek eksperimen dan memiliki nomor yang mirip seperti Alpa dan Number One di dadanya. Ternyata Do-il sengaja menjadi penjahat dan tertangkap, sehingga dia bisa kembali ke Korea untuk memburu Daewon dan organisasi rahasianya, yang telah menjadikannya sebagai subjek eksperimen untuk Project Wolf Hunting. Namun eksperimen tersebut gagal karena mereka semua subjek mati. Namun Do-il tiba-tiba hidup kembali, yang berarti eksperimen berhasil. Tapi Do-il kabur dari Daewon dan memulai kehidupan baru, hingga beberapa waktu kemudian dia akhirnya berkeluarga dan memiliki seorang bayi. Namun Daewon dan anggotanya mengetahui Do-il selamat dan segera memburunya. Mereka akhirnya menemukannya dan tak segan membunuh keluarganya. Beralih ke masa kini,
Doyle bertekad untuk balas dendam atas kematian keluarganya. Selama perdebatan mereka, Alpha tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Daewoo melawan Alpha. Namun mereka semua dibunuh dengan mudah oleh Alpha. Tapi Alpha terlihat kewalahan saat melawan Daewoo, karena Daewoo telah memperkuat tubuhnya dengan serum, dan dia akhirnya berhasil membunuh Alpha. Dia segera mengincar Doyle, karena dia akan dibawa kembali sebagai subjek eksperimen. Meskipun Daewoo lebih tangguh, namun Doyle tak menyerah dan terus mencoba mati-matian untuk mengalahkannya. Tak lama kemudian dia menyudutkan Daewoo, dan lalu melemparnya ke laut bersama dirinya, yang juga ikut terjun ke laut. Film diakhiri dengan menampilkan Doyle yang selamat setelah menyelami lautan. Dia bertekad melanjutkan balas dendamnya dan menghancurkan orang-orang yang ada di organisasi rahasia Number One. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.